Ayo, siap jalan-jalan. Oke, kita menuju ke tiketing area. Nah, kita menuju ke Burger Park. Nanti, yuk. Siang, yang tempel Udah pembelian ya Pak ya? Udah. Untuk yang masuk 4 orang. Ya. Oh, yang ini yang tiket naik ya Pak ya? Ya, tiket naik ada 4 orang. Ini saya kasih nomor Anda. Oh, oke. Nanti dipanggil. Oh ya, oke. Oke. Yang udah beli online. Oke, info-nya adalah yang udah beli online, habis itu kemudian dikasih nomor antrian, habis dikasih nomor antrian, kemudian nanti akan dikasih wristband. 0094 ke counter 4. Ini QR-nya ya? Sudah ada tiketnya? Ini Oke. 1, Ada berapa tiket? 4, 1, 2, 2, 3, 4. Oke, pas. monggo. Ya, baik. Terima kasih. Oke, Sudah di sini, Nge. ya baik. Ini berarti yang membedakan antara yang temple structure dengan yang biasa ya? Yang bilang. Oke, makasih. Nomor antrian Apa? Dibantu pasangan tiketnya. Oh iya ya, boleh Mbak. Ya aku 1. Ini yang 3. Makasih. Nah, setelah itu dipasangin sama petugasnya. Oke. Ada meeting point di dalam ya Pak ya? Ya, makasih. Oke, habis itu kita masuk ke dalam. Setelah dikasih gelangnya. Nah, gelangnya ini nih. Ini. Kasih. Nah, ini masuk. Bisa cari yang kosong. Oke. Sini 1, Mbak. Nggak mau. Oh ya, kasih. Nah, habis itu naik shuttle. Temple structure. Berarti kita kiri. Temple ground Mbak Ika ke sana. Ah, ya, kita kan Ini ngikut spesialis. petunjuk. Oke. Yang dari sini ya? Belakang aja. Ada mau belakang? Aku belakang. Shuttle-nya udah jalan. Mari.
Adel. Awas, bantuin. Emaknya bantuin. Enggak, kasih. Habis itu jalan kaki. Panas sekali. Betul. Jauh jalannya 10.000-an kaki. Betul. Tadi masa main di tunggang kayak apa? Apa? Kursi roda. Mm-mm. Mangkat mulai. Berapa bayarnya? 80.000. Oh, ini ada. Oh, ini dulu ya. Mm-mm. Apa itu? Scan dulu. Ayo. Ya, Ukuran sandalnya berapa? 43. Oh, berarti memang khusus ya? Iya, pas naik ke atas candinya nanti harus dicoba. Ini free. Free, dibawa pulang. Oh, boleh dibawa pulang. Bisa Ah. dicoba dulu di ruangan tunggu sebelah sana. Oh, Nanti kalau nje. kurang pas, Ya, makasih. Ih, dapat canda. Si. Coba dulu. langsung ganti. Enggak dicoba dulu nanti aja. Oh iya. Itu berapa orang kayak 4. nomor pemandunya? Monggo. Kita langsung ke ruang sebelah ya. Oh, nje. Mereka ngobrol-ngobrol. Oh. Nggak tahu. Oh, ini antri. Nggak apa-apa, ikut aja. Ayo. Coba. Mohon perhatiannya sebentar Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Taman Wisata Candi Borobudur. Sebelum kita mulai panggil nomor komandan satu persatu, mohon dipastikan lagi yang naik candi, gelang sama sendalnya sudah harus terpakai semua dari sini. Kemudian nanti kita ada lokal pemandu, jadi selamat tur harus mengikuti pemandu masing-masing sesuai nomor yang kita berikan sebelumnya. Dan untuk yang terakhir sebelum meninggalkan area ruang tunggu, dipastikan lagi barang bawahnya dicek sekali lagi, dikarenakan nanti kita masuk sama pintu keluarnya akan berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. So good afternoon, ladies and gentlemen. Before we start calling for the session, before we start calling the gate number one by one, please make sure that the certificate also the sendal support from us already you hear from you. And then later we have the local guide. So during that tour, you have to follow the local guide. And then somebody calling from this area, please check your belongings because the handles of the SBD are different. Thank you. Oke. So for now, you want to call the guide antri number untuk 6, nomor 6, silakan memegang kartu pandu nomor. Ya. Ya. Selamat datang di Candi Borobudur. Perkenalkan, nama saya Khalil, Pak Afif sebagai tour guide-nya. Jadi nanti yang akan mengantar kunjungan ke Candi Borobudur. Nanti kita dari sini sampai Candi, kita jalan 200 meter sampai Candi. Kita naiknya dari timur, pintu timur, turunnya barat. Jadi naik sama turun beda jalur, tidak lewat sini lagi. Dipastikan barang bawaannya tidak ada yang ketinggal di sini, karena tidak lewat sini lagi. Untuk naik Candi Borobudur, kita dipastikan sudah mendapatkan sandal atau yang dinamai upanat seperti itu semuanya. Sudah dapat ya. Jadi untuk naik Candi Borobudur harus memakai sandal, tujuannya adalah untuk mengurangi kerusakan batu candi. Dan sandal itu dibuat oleh masyarakat Borobudur
sekaligus pemberdayaan masyarakat lokal. Sebenarnya wajibnya utamanya pakai sandal itu hanya di candi saja. Seandainya gantinya di sana sebelum naik juga boleh. Kalau saya nanti gantinya sebelum naik candi. Waktunya sampai jam 2 maksimal. Jadi nanti turun ya, di scan out di pintu barat. Nanti setelah scan out mau lepas sandal lagi boleh, tapi kalau nyaman ya bisa dipakai sampai rumah karena sandal itu tidak untuk dikembalikan. Candi Borobudur ada 10 lantai, 10 tingkat, tapi lantai yang paling atas, lantai 10 itu dipakai untuk acara ibadah saja. Jadi yang dipakai, yang dibuka untuk pengunjung kita nanti sampai lantai 9. Nanti di candi boleh foto-foto, video boleh. Yang tidak boleh adalah memanjat dinding candi, memanjat stupa, memegang atau merokok patung yang ada di dalam stupa. Karena dulu ada patung yang sering dipegang-pegang yang ada di dalam stupa di lantai 8. Itu yang konon katanya kalau bisa memegang patung di dalamnya, doanya, keinginannya terkabul. Mitos seperti itu ya. Karena ada mitos, banyak pengunjung ketika ke Candi Borobudur mencari patung yang di dalam stupa untuk disentuh sebagai tempat ibadah. Ternyata batu stupa juga rusak, tergerus. Jadi semakin lama tergerus rusak, jadi sekarang tidak boleh lagi dipegang maupun dipanjati. Ya. Di samping itu juga stupa kalau di mereka yang agamanya Buddha sangat dihormati atau disakralkan. Kalau ada yang manjat stupa dianggapnya mereka tidak menghormati atau tidak sopan. Kita menghormati saja tanpa memanjat stupa. Oke, sudah siap semuanya nih ya. Nah, oke, langsung menuju Candi Borobudur, mari. Kalau Candi Borobudur itu lokasinya ini ya, ini berada di Desa Borobudur. Kampung desanya Borobudur, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kalau nama Borobudur itu asalnya dari kata boro sama budur. Boro sama budur. Boro itu dari bahasa Sanskerta, dari kata bara. Bara wihara atau candi. Budur dari kata berduyur. Berduyur artinya di tempat dhuwur tinggi. Jadi Borobudur artinya candi dengan suci yang terletak di tempat yang tinggi. Enggak, ternyata udah ketemu. Itu settingan apa namanya, settingan action camnya tuh udah thank you. No worry. Semangat. Ya nanti besok Minggu ada upacara Waisak ya di sini. Iya. Oh, oke. Kalau malamnya lampion ya Nggak boleh nggak? Ya. lampionnya ini di sini. Jadi ini sudah dipasang. Oh, tidak. Ya. Biasa diperingati bulan Mei pas purnama. Foto bareng dari sini. Nggih. Belum naik. Turun enggak lewat sini. Oh, guide-nya kemana? Kiri. Iya, kita ngikut guide-nya. Itu sangat besar, itu tahun 1006. Jadi Gunung Merapi sana itu tahun 1006 itu meletus sangat besar, dasar. Candi Borobudur ini banyak ketutupan vulkanik. Karena di Jawa Tengah ini banyak bencana alam, gempa, gunung meletus. Pusat kerajaan Mataram kuno waktu itu yang di Jawa Tengah pindah ke timur, ke Jawa Timur. Dan setelah itu sampai ratusan tahun candi ini tidak dipakai, terkali ditinggalkan. Ya, otomatis Candi Borobudur ini banyak ditumbuhi pohon atau semak belukar. Karena 800 tahun ditinggalkan. Karena Candi Borobudur ini baru diketemukan kembali pada tahun 1814. Jadi dari tahun 1006
sampai 1814 ini tidak ada ceritanya, hilang dari sejarah. Nah, tidak ada ceritanya. Ya. Jadi karena waktu itu ditinggalkan sampai lama, banyak batu candi ini hilang. Jadi mungkin ada orang ambil batu untuk fondasi, karena ternyata setelah diketemukan di areal sekitar sini adalah kampung. Dulunya di bawah situ kampung. Kalau taman itu dibangunnya tahun 1985. Ya, jadi baru dibangun 85. Tujuan dibuat taman adalah untuk konservasi perawatan dari candi. Jadi kadang batu ini sampai ke perkampungan penduduk. Ada juga yang kepalanya sampai ke Belanda. Karena waktu itu kita masa penjajahan Belanda. Di Nusantara pun ada. Oh, di bawah Belanda tidak ada. Jadi kalau yang tidak ada kepalanya ini tidak boleh diganti baru. Kalau diganti baru patungnya jadi patung baru, tidak asli. Kalau menemukan kepalanya bisa dipasang lagi. Contohnya yang di sana dua itu dulunya ketika diketemukan ini rusak, diketemukan kepalanya dipasang lagi. Itu kalau zaman dulu ketika menemukan kepalanya masih ada di areal sekitar sini, mencocokkannya mudah, masih ada bekas patahannya. Tapi kalau diketemukan itu jauh, itu kadang sudah disimpan orang, bagian kepala atau leher itu sudah diratakan. Itu mencocokkannya sulit, karena sampai sekarang masih banyak kepala patungnya itu yang masih disimpan di balai konservasi. Karena di sana bagian leher sudah rata, untuk mencocokkannya tidak ada bekas patahannya sulit. Solusinya itu diteliti kandungan batu. Jadi ditembak itu kandungan batunya keluar, magnesium silikanya berapa persen itu keluar. Kalau beda persenannya tidak dipasang, takutnya bukan pasang. Jadi ini baru diketemukan kembali pada tahun 1814 oleh orang Inggris namanya Raffles. Kenal ya sama Raffles? Iya. Raffles. Ada di sejarah. Jadi di Indonesia kan dulu masa pendudukan Inggris. Jadi sebelum Raffles itu ke Singapura juga pernah singgah di Jawa. Jadi waktu tahun 1814 kita masa pendudukan Inggris, yang gubernur jenderalnya Inggris Raffles ketika mengunjungi kota Semarang, dia mendapat laporan dari penduduk lokal bahwa di sini ada candi yang banyak ketutup pohon atau semak belukar. Nah, setelah mendapat laporan, Raffles mengutus asistennya yang bernama Cornelius untuk membersihkan candi dengan dibantu 200 pekerja orang lokal. Mereka membersihkan pohon semak belukar itu sampai 2 bulan. Setelah dibersihkan, candi ini nampak lagi dan dikenal orang lagi. Tapi waktu itu Candi Borobudur tidak sebagus ini. Batu-batu ini lepas jatuh. Ya, banyak yang jatuh. Kalau sampai sekarang sudah dibugar atau direstorasi 2 kali ya. Jadi saya punya fotonya Candi Borobudur dulunya sebelum direstorasi. Ini kan candi seperti ini ya. Jadi dalamnya tanah bukit. Ya, jadi candi ini dalamnya tanah atau bukit, tidak semua batu. Ya, jadi ada bukit dulu, baru dibangun candi. Batunya andesit, jumlahnya 2 juta blok batu. Ini waktu diketemukan, ya ini ternyata waktu diketemukan ini contohnya, ini yang stupa yang di atas ini batunya yang paling atas ambrol. itu ya? Ya. Juga stupa-stupa yang di lantai 8 sampai 10 itu hampir 90% ini hancur. Ya. Kalau sampai sekarang Candi Borobudur ini sudah dipugar atau direstorasi 2 kali. Dipugar pertama waktu zaman Belanda oleh Van Erp tahun 1907 sampai 1912. Ini kalau fotonya Van Erp ya seperti ini, masih ada fotonya. Orang Belanda itu yang mugar Candi Borobudur itu yang bagian atas. Karena Candi Borobudur itu besar, yang dipugar pertama utamanya yang stupa-stupa di atas ini. Ya, ini stupanya meliuk-meliuk. Ya. Dan di tengah sini waktu itu belum sampai direstorasi. Dan ternyata setelah 60 tahun dari restorasi pertama, di bagian tengah ini banyak lantainya itu ambles ini, atau bergelombang. Dinding-dinding ini juga banyak yang miring. Dan ternyata setelah diteliti, penyebab kerusakan utamanya adalah air hujan. Jadi ketika musim hujan, airnya masuk ke dalam sana, dalamnya tanah erosi atau lembek ya tanahnya. Akibatnya batunya ambles, dindingnya miring, kalau hujan ya bocor nih. Dari dinding candi. Kemudian oleh pemerintah kita Indonesia yang dibantu negara-negara dari PBB, dari UNESCO, dilakukan pemugaran yang kedua dari tahun 1973 sampai 1983, 10 tahun. Ya.
Kenapa waktunya lama pemugaran kedua? Waktu pemugaran kedua itu batunya ini diturunkan atau dilepas dulu. Diturunkan satu-satu, jadi ketika dilepas batunya ditandai di memori. Jadi batunya ditandai dulu. Di bawah batu itu dicuci dari lumut atau cendawan yang lain. Setelah batu ini diturunkan, di dalam sana sebelum bukit itu dibeton atau disemen. Jadi supaya kokoh tidak ambles. Ya. Baru kemudian batunya dikembalikan ke sini lagi. Jadi tidak merubah bentuk ukuran candi. Di bawah lantai kita ini juga dibuat sistem drainase air hujan ketika restorasi. Jadi di bawah lantai ini adalah drainase air hujan bikinan ketika restorasi kedua. Kalau aslinya drainase air hujan itu di sebelah pojok-pojok ini. Ini sana, pojok itu adalah talang airnya atau yang disebutnya jala juara. Itu nyambung ke sana. Ya. Tapi karena waktu itu banyak itu nih ambles atau longsor, ini drainase yang aslinya tidak dipakai lagi. Di bawah dibuatkan di sini. Jadi lantai ini kadang dibuka ini ya. Misalnya Gunung Merapi meletus seperti tahun 2010 gitu. Anginnya ke sini di sini kena abu vulkanik sampai 2 cm. Ini dibersihkan karena mampet. Jadi diambil dulu abunya, setelah tipis-tipis nanti dibuka, dibersihkan di dalam. Wow. Jadi untuk yang pertama dibuka kalau kita menemukan batu yang ada besinya. Sebelah sana itu. Jadi ada batu yang ada besinya ini. Fungsinya untuk mengangkat di sana. Jadi kadang batunya ini dibuka, dibersihkan dalam. Kemudian di sini juga ditaruh lempengan timah atau sengnya ini. Fungsinya sengnya adalah untuk melindungi dinding supaya tidak rembes kena air hujan. Soalnya kalau zaman dulu ketika hujan rembesnya ke dinding. Dindingnya lembab, dari luar panas menguap dindingnya. Karena menguap itu meninggalkan pengapuran kerak-kerak pada batu itu yang menutup pori-pori batu. Kalau pori-pori batu itu ketutup dari suatu panas itu air yang di dalam kejebak, akibatnya itu seperti meletus kecil-kecil seperti ini ya, mengikis ini batunya. Mengikis lama-lama. Jadi sekarang untuk melindungi supaya tidak lembab, ini dilapisi lempengan. Jadi misalnya bocor ya ditambal. Karena letaknya di tengah, batu yang atas itu dilepas dulu, baru ditambal pakai asbes. Lempengan timah itu kalau dilihat dari lantai yang sana, lempengan timahnya itu ada di sini. Jadi kadang ini dibongkar juga. Oke, kita lanjut lagi. Gunung tanah itu ketika keluar lava, lahar, terbawa arus sungai. Itu seperti tahun 2010 itu ya. Itu di Sungai Pabelan sepenuh material batu sama pasir. Soalnya kalau pas terjadi lahar itu ya, lahar dingin seperti tahun 2010 itu, batu yang besar itu kalau di bawahnya pasir seperti ada rodanya ke dinding gitu aja. Ini disebutnya adalah juara. Jadi kalau di sini ini ada relief seperti ini sebenarnya ada ceritanya ya. Di Candi Borobudur jumlah reliefnya sangat banyak, ada 2.672 panel. Jadi relief terlengkap. Ada ceritanya hukum karma, hukum sebab akibat kalau di bawah. Jadi contohnya kalau berbuat baik itu karma baik, berbuat jelek karma jelek. Contohnya yang karma baik itu orang kita bersedekah, membantu orang lain, digambarkan keluarga yang sejahtera. Kalau yang karma jelek, contohnya itu ada orang suka gosip, ngerumpi-ngerumpi. Nanti ketika meninggal terlahirnya lagi itu dengan muka-muka yang jelek atau pantas. Ada juga yang suka menyiksa-nyiksa binatang atau suka menyakiti orang, membunuh orang. Itu digambarkan badannya terus kering. Yang di bawah. Baik semua ini lihat yang karma baik. Contoh yang karma baik lagi adalah itu suka hormat kepada orang tua, merawat tempat ibadah
digambarkan dengan muka yang rupawan cantik. Nah, itu. Ada yang sama, Mak, 45 ada. Kemudian ada juga cerita orang yang suka membentak-bentak ibunya, orang tua. Itu digambarkan dia disiksa dengan roda bergerigi. Terbiasa. Jadi ada juga cerita-cerita seperti itu. Di lantai. Kalau di sini ini ada bukit yang disebutnya bukit menoreh ini ya. Oh di sini. Ini menoreh. Nah, bukit ini namanya menoreh itu kenapa? Menoreh itu dari kata menara. Menara itu kan tempatnya dur tinggi ya. Ya. Itu ya. Jadi bukit menoreh itu kalau kita lihatnya dari sini, kalau kita amati agak kelihatan sedikit amati dari atas itu seperti orang tidur, tapi tidurnya terlentang menghadap ke atas. Itu yang muka yang ketutup ini yang muka. Oh iya benar. Makanya perutnya. Iya ya. Jadi kalau menurut cerita legenda Gunung di selatan sana itu adalah sosoknya Gunadarma. Jadi seperti nama Universitas Gunadarma. Oh. Gunadarma itu adalah arsitek Candi Borobudur. Gunadarma setelah selesai membuat Candi Borobudur sampai tiduran di sana. Oh, oke. Bangun banget kita lihatnya dari lantai yang atas. Ya itu ya gunung yang seperti orang tidur itu kita lihat dari sini lebih jelas. Itu hidungnya yang di lurus sana itu hidungnya. Oh iya. Itu baru akan ada dagu atau mulutnya itu ya sedikit itu ya. Yang putih itu, Pak? Yang putih matanya itu. Matanya. Matanya. Yang paling ujung atas itu adalah hidungnya. Karena terlentang. Yang besar itu adalah perutnya. Itu. Berarti gede banget orang dulu ya. Berarti orang zaman dulu gede banget Pak ya berarti. Ya itu digambarkan Gunadarma itu adalah raksasa ya. Besar. Hidungnya kelihatan. Ya itu seperti raksasa tidur. Di sana itu banyak rumah maupun hotel ya, karena di sana kampung juga hotel berbintang. wajahnya, Mak? Tahu. Iya, Wajahnya yang sana itu lurus ini ya. Itu yang paling atas itu adalah hidungnya. Oh, wajahnya lagi miring gitu. Ke atas terlentang, hidungnya terlentang. Itu yang hidung yang paling atas. Itu ada dagu sama mulutnya ya. Kepalanya mana kepalanya? Banyak batunya itu hilang, itu ditambah batu baru sebagai isian saja, supaya kanan kiri bisa dipasang atau atasnya bisa dipasang, ditaruh batu baru. Tapi tidak boleh diukir yang baru. Hanya polos. Biar beda ya. Karena di museum itu juga banyak batu yang asli seperti ini, banyak di museum ya. Tapi letaknya belum tahu. Jadi masih banyak juga batu yang letaknya belum tahu. Karena waktu diketemukan itu ada di lereng-lereng bukit sana. Jadi batu ini selalu dicuci juga ini ya, disemprot pakai air dengan tekanan. Di bawah kita ini ada pipa airnya. Oke. Karena nyemprotnya pakai air, pakai pompa butuh listrik. Ini listriknya di sini. Cas-casan. Kita sudah hebat ya, dari zaman dulu sudah ada listrik. Tapi kayaknya sekarang. Sih kurang ke atas. Enggak, kurang ke atas. Kurang ke atas lagi. Sik. Beberapa putaran. Oke, saatnya turun.
Udah. Oh. Ini di sini. Ya sini boleh nanti kalau sudah sampai situ biarin. Karena turun nanti ke sana. Sana juga bisa. Sini, Pit. Pak, turunnya lewat sini ya, Pak? Ya. Oh. Oke, kita sudah kita sudah waktunya turun ya. Turun lagi ke tenda-tenda. Yuk. Jadi dipastikan barang bawaannya tidak ada yang ketinggalan. Siap. Oh iya. Namanya ketinggalan. Kalau Tapi saya duluan nggak apa-apa ya? aman itu bisa Iya. agak turun pelan-pelan nggak? Ya, ya. Hai, Pit. Kita nunggu di bawah ya. Ya, turunnya seperti apa? Miring. Kalau yang kayak gini katanya baru ya. Kalau ini sebenarnya ini tempat kapal. Yoi. Oh, ibu nunggu di situ. Mana? Mana? Itu aku nggak kayak. Ah, kamu gimana sih? Gimana sih sama ibunya? Kanan. Oh itu. Oh iya. Dan tadi Mari. aku ke watu. Mari kita syuting dia. Ayo, ayo. Di syuting dulu tuh, kasihan itu. Itu tuh kasihan tuh. Itu, Pit. Pit difotoin dulu tuh, Pit. Pit. Miring aja, miring. Kan miring. Kondisi miring masih. Gini loh. Ada pokoknya, yang penting hati-hati dah gitu aja. Jangan aneh-aneh. Ya jelas ya kamu aneh. Ya. Stop dulu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Enggak. Kamu gak halus rumahnya. Eh. Aplik aja. Ah, yuk. Ayo. Satu. Ayo, udah. Oh, maju lagi. Dia tau. Yuk. Oh, video. Ya, ada minggir dulu, Del. Ada yang mau lewat. Iya. Bagus. Galak. Ah, Orang-orang yang beneran. iya. Ya, wis yuk. Udah. Udah. Tadi pasti. Kita mau belanja pres gitu. Susah. Aha. Itu ditawarin bapaknya tuh dari tadi nungguin satu mau nggak sih foto bareng Ya udah. 35 Ah, piro?
Ayo, ayo. Endi? Bapaknya sini. Pak, ya. Oh, nggih. Teng pundi? Sing pundi? Sing saya teng pundi, Pak? Nggih. Wih, keren. Dikasih. Apa nggak usah dicetak deh, kasihan bapaknya. Biarin, nggak apa-apa. Belum. Persiapan Waisak. Akhirnya dapat orang dua orang